Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di sini Pak Guru akan menerangkan pengertian materi hidup bersih dan sehat atau PHBS ya. Baik, pertama-tama, perilaku hidup bersih dan sehat adalah gerakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan serta kualitas hidup seseorang ya. Gerakan ini meliputi berbagai perilaku yang dipraktikkan atas kesadaran pribadi demi mencapai kehidupan yang bersih dan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Perilaku hidup bersih dan sehat sendiri perlu kita terapkan dalam beberapa tempat, seperti halnya kita terapkan dari rumah, tetangga, institusi pendidikan, tempat kerja, sekolah, tempat umum, hingga yang paling penting fasilitas kesehatan. Namun secara umum, hidup yang bersih dan sehat dapat kita mulai dari diri sendiri, yaitu menjalani kebiasaan di rumah dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa yang menentukan keberhasilan untuk mencapai hidup bersih. Di antaranya seperti halnya, yang pertama, 1. Kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun dalam air mengalir. Ini bertujuan untuk supaya kita tidak terkena bakteri atau kuman-kuman. Itu sangat penting mencuci tangan ya. Anak-anak jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, baik sebelum makan atau akan melakukan kegiatan ataupun sesudah melakukan kegiatan. Di antara manfaat cuci tangan ada 3. Yang pertama, untuk membersihkan kuman pada tangan. Yang kedua, untuk menghindari penyakit. Dan yang ketiga, untuk mencegah kuman di tangan agar tidak menyebar ke orang lain. Yang kedua, tata caranya adalah menggunakan air yang bersih. Air yang bersih adalah kunci segala aktivitas yang kita lakukan. Tidak hanya untuk makan dan air minum, air bersih juga berperan untuk mencuci baju, mandi, serta buang air. Oleh karena itu, kita harus memastikan rumah memiliki akses terhadap air bersih ya. Jangan sampai kita tidak mempunyai air bersih. Karena air bersih dapat digunakan untuk terwujudnya kehidupan yang bersih dan sejahtera ya. Yang ketiga, tata caranya yaitu menggunakan toilet serta menjaga kebersihan toilet, yakni toilet biasanya menjadi sarana bakteri dan virus penyebab penyakit jika kebersihannya tidak dijaga. Maka dari itu kita harus selalu membersihkan toilet. Dan tidak lupa untuk menjaga kebersihan kamar mandi juga. Yang keempat, tata cara hidup bersih dan sehat yaitu melakukan rutin olahraga. Kita harus membiasakan diri untuk beraktivitas fisik secara umum, juga menandakan rohani perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan berolahraga setidaknya paling sedikit yaitu 30 menit setiap harinya ya. Jangan lupa untuk selalu berolahraga supaya badan kita tetap sehat dan bugar. Dan juga olahraga dapat mencegah terjadinya suatu penyakit ya. Dan tata cara yang nomor 5 yaitu kita harus selalu mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Anak-anak jangan lupa ya, kita harus selalu memilih makanan yang sehat dan bergizi supaya dapat mencerdaskan pikiran kita.
Apa yang kita makan juga akan menjadi faktor perilaku penentu hidup bersih dan sehat kita ya. Pastikan kita mengkonsumsi seperti halnya sayur, buah-buahan, kebutuhan gizi, dan lain-lain. Tata cara yang keenam, yaitu kita harus menghindari kebiasaan seperti halnya merokok ya. Karena merokok dapat menyebabkan banyak sekali macam-macam penyakit. Di antaranya penyakit paru, jantung. Risiko penyakit paru hingga jantung, merokok dapat menjadi ancaman jangka panjang jika kita memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, kita harus menghindari seperti halnya merokok ya. Tata cara yang ketujuh, yaitu membasmi sarang nyamuk. Jangan lupa ya, kita harus selalu membersihkan sarang nyamuk yang ada di sekitar kita, seperti halnya di rumah, di kelas, di sekolah, baik dimanapun itu berada. Berantas sarang nyamuk adalah bagian penting dari perilaku hidup bersih dan sehat. Berbagai penyakit yang ditularkan dari gigitan nyamuk, mulai dari DBD yaitu demam berdarah hingga cinggung masih ada di sekitar kita. Maka dari itu kita harus selalu membersihkan sarang nyamuk. Salah satu cara untuk memutus rantai penularan penyakit ini adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, termasuk membasmi nyamuk hingga jentik-jentiknya. Yang ke-8, memakai masker saat keluar rumah. Kita harus membiasakan diri memakai masker supaya terhindar dari virus maupun bakteri apapun. Apalagi saat pandemi COVID tahun lalu dan sekarang sudah mulai membaik alhamdulillah, maka dari itu kita harus selalu memakai masker dan menjaga protokol kesehatan yang berlaku ya. Jangan sampai kita tidak taat terhadap prokes. Yang terakhir yaitu menjaga jarak ya. Kita harus menjaga jarak dari orang lain supaya kita tidak tertular suatu penyakit apapun darinya ya. Baik anak-anak, saya kira itu materi pendidikan hidup bersih dan sehat atau PHBS yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah masing-masing dan jangan lupa untuk tetap hidup bersih dan sehat.